Pada zaman kasih karunia, Tuhan Yesus berjanji kepada para pengikutnya, "Dan jika aku pergi dan mempersiapkan tempat untukmu, aku akan datang kembali dan membawamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, disitulah engkau juga berada." Sama seperti kilat datang dari arah timur dan bersinar ke arah barat, demikianlah kedatangan Anak Manusia kelak. Pada akhir zaman, sesuai dengan janji dan nubuatnya sendiri, Tuhan telah kembali menjadi daging dan turun ke timur dunia, Tiongkok. Dia melakukan pekerjaan penghakiman, hajaran, penaklukan, dan penyelamatan dengan menggunakan firman atas dasar pekerjaan penebusan Tuhan Yesus. Ini menggenapi nubuat-nubuat Alkitab. Penghakiman harus dimulai di rumah Tuhan. Barang siapa memiliki telinga, hendaklah dia mendengarkan apa yang diucapkan Roh kepada gereja-gereja. Pekerjaan Tuhan pada akhir zaman telah mengakhiri zaman kasih karunia dan mengantarkan zaman kerajaan. Seiring dengan cepatnya penyebaran Injil Kerajaan Tuhan yang Maha Kuasa di Tiongkok daratan, Gereja Tuhan yang Maha Kuasa pun lahir. Apakah kalian ingin tahu bagaimana Gereja Tuhan yang Maha Kuasa lahir? Apakah kalian ingin melihat hasil-hasil yang telah dicapai Gereja Tuhan yang Maha Kuasa di bawah bimbingan Tuhan? Apakah kalian ingin tahu bagaimana kerajaan Tuhan telah turun ke bumi? Apa perbedaan antara kehidupan bergereja di Gereja Tuhan yang Maha Kuasa dan pertemuan di tempat-tempat keagamaan? Apa akibatnya jika percaya kepada Tuhan tetapi dihalangi oleh orang lain sehingga tidak bisa mengikuti pekerjaan baru Tuhan? Dengan memahami fakta dan pencapaian pekerjaan Tuhan ini, kami harap sebagian keraguan di hati kalian bisa teratasi, dan kalian juga menjadi lebih yakin bahwa Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang telah datang kembali. Asal-usul dan perkembangan Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Gereja yang sejati terbentuk karena penampakan Tuhan, pekerjaannya, dan pengungkapannya tentang kebenaran untuk menyelamatkan umat manusia." Gereja terbentuk ketika orang-orang mendengar suara Tuhan, berbalik kepada Tuhan, dan tunduk pada pekerjaan Tuhan. Inilah gereja yang sejati. Gereja tidak dikelola dan didirikan oleh manusia, tetapi didirikan oleh Tuhan sendiri dan dipimpin serta digembalakan oleh Tuhan sendiri. Gereja yang sejati terbentuk karena penampakan dan pekerjaan Tuhan. Gereja itu didirikan, dipimpin, dan digembalakan secara pribadi oleh Tuhan sendiri, bukan oleh rasul atau pendeta manapun. Gereja yang sejati terdiri dari orang-orang yang mencintai kebenaran dan mengikuti firman serta pekerjaan terbaru Tuhan. Gereja yang sejati memiliki pekerjaan Roh Kudus. Di sana, orang dapat mengalami pekerjaan Tuhan saat ini, bertumbuh dalam iman dan pengetahuan tentang Dia. Di setiap zaman, Tuhan melakukan pekerjaan baru. Setiap kali Tuhan mengambil langkah baru dalam pekerjaannya, orang-orang percaya dibagi menjadi dua kategori. Mereka yang menerima dan menaati pekerjaan Tuhan pada zaman itu dan mengikuti jejak langkahnya
membentuk gereja Tuhan. Sebaliknya, mereka yang dengan keras kepala berpegang pada masa lalu, yang hanya berpegang pada pekerjaan Tuhan dari zaman sebelumnya dan menolak untuk mengikuti pekerjaannya yang terbaru, merosot menjadi kelompok-kelompok keagamaan semata dan disingkirkan oleh pekerjaan terbaru Roh Kudus. Pada zaman hukum Taurat, Tuhan Yahweh mengeluarkan hukum Taurat. Semua yang dengan tulus menyembah Yahweh dan tunduk pada hukumnya membentuk gereja zaman hukum Taurat. Pada waktu itu, orang-orang menghormati Tuhan dan tidak berani melanggar hukum Taurat begitu saja. Namun, menjelang akhir zaman hukum Taurat, orang-orang merasa makin sulit untuk menegakkan hukum Taurat dan bait suci menjadi sarang penyamun. Setiap orang menghadapi bahaya dihukum mati oleh hukum Taurat. Berdasarkan kebutuhan umat manusia, Tuhan memulai tahap pekerjaan yang baru dan berinkarnasi menjadi Tuhan Yesus untuk menampakkan diri dan bekerja sambil memberitakan, "Bertobatlah engkau, karena kerajaan surga sudah dekat." Dia melakukan pekerjaan penebusan dan mengungkapkan kebenaran yang harus diterapkan dan dimasuki orang-orang selama zaman kasih karunia. Banyak orang percaya dan mengikut Tuhan, yang menyebabkan kemunculan gereja Kristen pada waktu itu. Sementara itu, mereka yang dengan keras kepala berpegang pada hukum Taurat dan menolak untuk mengikuti pekerjaan Tuhan Yesus, meskipun mereka masih membaca kitab suci dan berdoa di bait suci, mereka sekadar menjalankan ritual keagamaan. Mereka telah lama kehilangan pekerjaan Roh Kudus, merosot menjadi kelompok-kelompok keagamaan semata, dan tertinggal jauh dari pekerjaan Roh Kudus. Mereka yang mengikuti Tuhan Yesus mengikuti pekerjaan Roh Kudus, melangkah keluar dari hukum Taurat, dan dituntun oleh Tuhan Yesus masuk ke dalam zaman kasih karunia. Kemudian, Injil Tuhan Yesus tersebar ke semua bangsa dan negeri, mencapai seluruh penjuru bumi pada akhir zaman. Hasilnya, gereja-gereja Kristen di seluruh dunia pun bermunculan. Inilah gereja zaman kasih karunia. Pada tahun 1991, Kristus akhir zaman, Tuhan yang Maha Kuasa, secara resmi memulai pelayanannya di Tiongkok. Dia berturut-turut mengungkapkan jutaan firman, memulai pekerjaan penghakiman di hadapan tahta putih yang besar pada akhir zaman, dan mengantarkan zaman kerajaan. Karena penampakan dan perkataan Kristus akhir zaman, makin banyak orang dari berbagai denominasi yang haus akan kebenaran dan mencari kebenaran telah ditaklukkan serta disucikan oleh firman Tuhan yang Maha Kuasa. Dan dalam penghakiman serta hajaran Tuhan, mereka telah melihat penampakan Tuhan dan kembalinya Sang Penebus. Mereka mengakui bahwa semua firman ini adalah kebenaran, suara Tuhan, dan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang telah datang kembali. Mereka dengan penuh semangat menerima Tuhan yang Maha Kuasa. Dan dengan demikian, gereja Tuhan yang Maha Kuasa pun lahir. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa adalah gereja Tuhan pada zaman kerajaan. Karena peralihan pekerjaan Roh Kudus, berbagai denominasi kehilangan pekerjaan Roh Kudus dan menjadi tandus. Semua orang terpaksa mencari jalan yang benar, yang persis menggenapi nubuat Alkitab. Lihatlah,
harinya akan tiba. Demikianlah firman Tuhan Yahwe. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan roti atau kehausan akan air, tetapi akan mendengarkan firman Yahwe. Lalu, gereja seperti apakah gereja Tuhan yang Maha Kuasa itu? Gereja Tuhan yang Maha Kuasa lahir karena penampakan dan pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus yang telah datang kembali, Kristus akhir zaman. Dan juga di bawah penghakiman dan hajarannya yang benar. Gereja ini terdiri dari semua orang yang dengan tulus menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa pada akhir zaman dan ditaklukkan serta diselamatkan oleh firman Tuhan. Gereja ini sepenuhnya didirikan langsung oleh Tuhan yang Maha Kuasa dan dipimpin serta digembalakan secara pribadi olehnya, dan sama sekali bukan didirikan oleh manusia manapun. Ini adalah fakta yang diakui oleh seluruh umat pilihan Tuhan di gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Sama seperti pada zaman kasih karunia, gereja-gereja bukan didirikan oleh para rasul, melainkan merupakan hasil dari pekerjaan Tuhan Yesus dan didirikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Mereka yang dipakai oleh Tuhan hanya bekerja sama dengan pekerjaannya dan tidak dapat menggantikan Tuhan melakukan pekerjaannya. Demikian pula, gereja Tuhan yang Maha Kuasa pada akhir zaman bukan didirikan oleh orang yang dipakai oleh Tuhan, melainkan merupakan hasil dari pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa. Karena penampakan dan pekerjaan Tuhan yang berinkarnasi, banyak orang percaya sejati kepada Tuhan di semua denominasi keagamaan akhirnya mendengar suara Tuhan. Mereka melihat bahwa Tuhan Yesus telah datang dan melakukan pekerjaan penghakiman pada akhir zaman. Mereka semua menegaskan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang telah datang kembali, dan karena itu mereka menerima pekerjaannya pada akhir zaman. Oleh karena itu, umat pilihan Tuhan hanya percaya dan mengikut Tuhan yang Maha Kuasa, serta menerima dan menaati firman dan pekerjaannya. Ini adalah fakta yang tidak dapat disangkal oleh siapapun. Justru karena firman yang diungkapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa menyingkapkan misteri rencana pengelolaan Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia, melalui penyingkapan firman-Nya, umat pilihan Tuhan mulai memahami bahwa Tuhan memiliki nama baru di setiap zaman. Bahwa nama barunya melambangkan bahwa Tuhan sedang melakukan pekerjaan baru. Dan selain itu, bahwa Tuhan sedang mengakhiri zaman yang lama dan mengantarkan zaman yang baru. Tuhan memakai nama untuk mengganti zaman dan untuk mewakili pekerjaannya pada zaman itu. Pada zaman hukum Taurat, Dia memakai nama Yahwe untuk mengeluarkan hukum Taurat dan perintah serta memimpin kehidupan umat manusia di bumi. Pada zaman kasih karunia, Dia memakai nama Yesus untuk melakukan pekerjaan penebusan umat manusia. Dengan datangnya zaman kerajaan, Dia telah memakai nama Tuhan yang Maha Kuasa untuk melaksanakan pekerjaan penghakiman yang dimulai dari rumah Tuhan, untuk menyucikan manusia, mengubah manusia, dan menyelamatkan manusia. Nama baru Tuhan bukanlah sebutan yang dibuat dengan sewenang-wenang oleh manusia, melainkan nama yang diambil oleh Tuhan sendiri sesuai kebutuhan pekerjaannya.
Hal ini telah dinubuatkan dalam kitab Wahyu sejak lama. Dia yang menang akan kujadikan pilar di dalam bait suci Tuhanku, dan ia tidak akan keluar lagi. Dan aku akan menuliskan padanya nama Tuhanku dan nama kota Tuhanku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Tuhanku, dan aku akan menuliskan namaku yang baru padanya. Akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir, firman Tuhan, yang ada sekarang, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Lalu aku mendengar seperti suara kumpulan besar orang banyak, dan seperti gemuruh air bah, dan seperti deru guntur yang keras, berkata, Haleluya, karena Tuhan yang Maha Kuasa memerintah. Nama Tuhan yang Maha Kuasa pada zaman kerajaan sepenuhnya menggenapi nubuat-nubuat kitab Wahyu. Tuhan itu Maha Kuasa. Dia menciptakan dan berkuasa atas segala sesuatu, dan Dia adalah yang awal dan yang akhir. Sangatlah tepat bagi kita untuk menyebutnya Tuhan yang Maha Kuasa. Sejak saat itu, orang-orang menyebut Tuhan yang berinkarnasi sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, dan dari situlah Gereja Tuhan yang Maha Kuasa dinamai. Sebagian orang mungkin bertanya, Gereja Tuhan yang Maha Kuasa termasuk denominasi mana? Sebenarnya, Gereja Tuhan yang Maha Kuasa tidak termasuk dalam denominasi manapun. Juga tidak terbatas pada negara atau wilayah manapun. Pada akhir zaman, Tuhan menjadi daging dan pertama kali menampakkan diri serta bekerja di Tiongkok. Oleh karena itu, sekelompok saudara-saudari di Tiongkok adalah yang pertama menyambut kedatangan Tuhan kembali. Namun, pekerjaan dan keselamatan ini bukan hanya untuk orang Tiongkok, melainkan untuk seluruh umat manusia. Di antara berbagai denominasi dan bangsa, ada domba-domba Tuhan dan orang-orang yang ingin Dia selamatkan. Ketika mereka mendengar suara Tuhan pada akhir zaman dan menyadari bahwa Tuhan Yesus telah datang kembali, mereka keluar dari denominasi mereka masing-masing dan datang ke hadapan tahta Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini, seiring dengan penyebaran pekerjaan Tuhan pada akhir zaman ke semua bangsa, Gereja Tuhan yang Maha Kuasa juga dengan cepat didirikan di seluruh dunia, seperti yang dinubuatkan Alkitab. Dan ada domba-domba lain milikku yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu pun harus kubawa, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan akan ada satu kawanan dengan satu gembala. Dan akan terjadi pada akhir zaman, bahwa gunung rumah Yahweh akan ditegakkan di puncak gunung-gunung, dan akan ditinggikan di atas bukit-bukit. Semua bangsa akan datang berbondong-bondong ke sana. Ini juga menggenapi firman Tuhan yang Maha Kuasa. Orang-orang ini telah datang bergabung dari seluruh dunia. Mereka adalah orang-orang dari seluruh dunia yang berbicara bahasa yang berbeda dan memiliki warna kulit yang berbeda, tetapi makna penting keberadaan mereka adalah sama. Mereka semua memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Mereka semua memiliki kesaksian yang sama, memiliki tekad yang sama, serta keinginan yang sama. Mereka yang mengasihi Tuhan dapat berjalan bebas di seluruh dunia, dan mereka yang bersaksi bagi Tuhan dapat melakukan perjalanan melintasi alam semesta. Orang-orang ini dikasihi oleh Tuhan, mereka diberkati oleh Tuhan,
dan mereka akan selamanya hidup dalam terangnya.